Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, petualangan Tori di Keraton Merapi. Wow, season 4 ya, ini udah season 4 yang mana mendekati akhir dari season 4. Makin seru aja teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Keraton Merapi. Akhir prahara di alam gaib Merapi. Keraton Merapi, Part 18. Kepergian Raden Ronggo memang menjadi sebuah kemenangan yang besar, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh Nusantara. Kenapa? Makhluk sekelas Raden Ronggo sangat takut dengan pusaka yang dimiliki oleh Jaka, bahkan pusaka miliknya pribadi tidak bisa menahan serangannya. Pusaka Jaka bernama keris Brawogeni. Api yang terkandung di dalam keris tersebut hanyalah api biasa, tentu tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi. Akan tetapi, yang menjadikan api tersebut sangat berbahaya adalah sosok yang berada di dalam keris tersebut yang bernama Eyang Brawogeni. Eyang Brawogeni adalah sosok kuat pada zaman dahulu, seorang leluhur tua yang jauh lebih tua dari Raja Kayu Hitam. Eyang Brawogeni adalah leluhur dari Raja Kayu Hitam. Tidak diketahui bagaimana bisa seorang leluhur bersembayam di dalam keris. Keris Brawogeni juga adalah salah satu pusaka yang memiliki wujud fisik dan spiritual. Selain itu, keris Brawogeni memiliki kesadarannya sendiri. Eyang Brawogeni bisa muncul kapan saja sesuai dengan suasana hatinya, tapi selama ini Jaka belum pernah menjumpai Eyang Brawogeni dalam wujud aslinya. Suasana kini sudah mulai tenang. Ketegangan sudah sirna karena tingkah konyol Jaka dan Tori yang selalu mencairkan suasana dimanapun mereka berada. Aku tahu kalian adalah anak-anak yang hebat. Saat pertama kalinya kita bertemu di bandara, tapi aku tidak menyangka jika kalian sehebat ini. Kalian tidak hanya menyelamatkan alam Merapi, tetapi juga seluruh Nusantara ini, ucap Mbah Sastro. Anda terlalu tinggi menilai kami, Mbah. Jika bukan karena bantuan Anda, kami semua pasti tamat. Saud Desta. Ya, itu benar, kata Tori. Perkenalkan, dia adalah cucuku, Aditya. Salam kenal semuanya, saya Aditya. Aditya memperkenalkan diri. Mereka saling berkenalan, bercengkrama sesaat. Semuanya sudah pasti letih dan ingin segera kembali untuk beristirahat. Tiba-tiba saja, dari 4 sisi di masing-masing gerbang, muncul rombongan prajurit. Gemuruh suara langkah semakin lama semakin terdengar jelas. Mereka adalah prajurit dari Kesultanan, lebih banyak dari sebelumnya. Selama ini, Kesultanan telah menyembunyikan sebagian besar pasukannya di masing-masing gerbang. Setidaknya ada 1.000 prajurit, yang mana rombongan Tori telah dikepung 4.000 prajurit beserta para pimpinannya. Sultan, apa yang kau lakukan ini? Kata Mbah Sastro. Aku tidak menyangka jika bisa bertemu dengan Ki Sastro di tempat seperti ini. Kondisimu sepertinya sangat buruk, Ki, balas Ki Sultan. Lancang, berani-beraninya kau berkata seperti itu sambil terbang di atas Ki Sastro, sahut Trisakti, mantan pilar terdahulu. Memangnya kenapa? Aku adalah penguasa Kesultanan sekarang ini. Dia hanyalah bekas pemimpin saja. Apa yang disalahkan? Kata Ki Sultan. Sudah, hentikan, kata Mbah Sastro. Apa kau tahu kesalahanmu, Sultan?
Berani-beraninya kau bertindak mengatasnamakan kesultanan untuk tindakan jahatmu. Serahkan dirimu. Keraton akan mengadilimu dengan setimpal. Mungkin kau bisa mendapatkan belas kasih dari Yang Mulia Raja Merapi. Ucap Mbak Sastro. Apa? Menyerahkan diri? Lihatlah situasinya, Sastro. Bahkan keraton sekalipun tidak akan berani untuk menghentikanku. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Tantang Ki Sultan dengan arogan. Kau telah banyak melakukan kejahatan. Andai saja Raden Ronggo tidak bisa dihentikan, jangankan alam Merapi, seluruh Nusantara akan menjadi kacau karena ulahmu. Hah? Apa yang kau cari, Sultan? Tanya Mbak Sastro. Manggil Raden Ronggo memang suatu kesalahan. Aku pikir aku bisa mengendalikannya untuk meruntuhkan keraton, karena dia juga istri dan beberapa anakku menjadi korban. Tapi setidaknya dia telah membuat kalian tidak berdaya. Dengan adanya beberapa manusia istimewa seperti kalian, aku bisa memanggil yang lain yang jauh lebih kuat dari alam dewa. Jadi aku rasa ini sepadan. Balas Ki Sultan. Sultan, apa kau tidak bisa belajar dari kesalahanmu ini? Dan kau malah berniat memanggil makhluk dari alam dewa yang lain. Benar-benar keterlaluan. Bentak Mbak Sastro. Cukup basa-basinya. Aku tahu kau sengaja mengulur waktu untuk memulihkan kondisi kalian. Ayo semuanya, musnahkan mereka. Perintah Ki Sultan. Seluruh prajurit dari 4 sisi mulai mengapit rombongan Tori. Hanya sekitar 200 prajurit yang memiliki kondisi siap bertarung, itu pun termasuk penduduk kota Pilar. Jangankan diapit 4.000 pasukan kesultanan, bahkan hanya dengan 50 prajurit kesultanan saja, 200 prajurit kota Pilar tidak akan ada apa-apanya. Yaudah, dimengerti. Jedung. Yada langsung memasang pelindung terkuatnya. Subali bersiap sedia, begitu juga dengan Siri dan Suru. Sira dan Sire siap untuk bertarung, begitu juga dengan mereka yang masih mampu untuk bertempur. Prajurit kesultanan membentur dinding Yada. Dalam hal ketahanan, pelindung Yada jauh lebih kuat dari susunan pelindung. Hanya saja Yada tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Pelindung Yada bukan difungsikan untuk pertempuran jangka panjang, hanya menunggu waktu saja pelindung Yada akan hilang. Tentunya Jaka tidak akan menunggu hingga pelindung tersebut hilang. Ia mengerahkan segala pikirannya untuk mencari solusi. Kalian yang masih mampu bertarung, posisikan diri kalian mengitari pelindung. Serang musuh dari dalam. Jika ada komandan musuh dengan ranah jiwa suci atau di atasnya, jangan biarkan menyerang pelindung. Hadapi secara langsung jika mampu. Jangan memaksakan diri. Ucap Jaka. Kalian semua dengar itu. Segera laksanakan perintah Tori. Siap. Yuda sebetulnya terluka cukup parah, tapi jika hanya membunuh beberapa prajurit bukan masalah baginya. Rama dan Bobon juga sudah mencapai batas. Mereka hanya bisa mengeluarkan 5 duplikat saja, Bobon 3 dan Rama hanya 2. Akan tetapi itu sudah cukup untuk menghadang beberapa prajurit. Abi dan beberapa prajurit yang menghadang di sisi timur berjaga dengan Satrio dan Dwi Kora untuk berjaga-jaga. Ada komandan musuh yang kuat. Sisi utara ada Wasi dan beberapa prajuritnya diperkuat dengan Wibowo dan Trisakti sebagai pendukung. Lalu di sisi selatan Sentanu dan beberapa prajurit Banyumili yang masih bertahan, dan penduduk kota Pilar menghadang sisi selatan yang didukung oleh Gayatri dan Pancasona. Di sisi utama sebelah barat, di mana ada Ki Sultan dan anaknya Galung, Rio hanya bisa mengeluarkan 20 prajurit Maras dan 5 duplikat Rama dan Bobon sebagai pelengkap, didukung oleh Jaka dan pendampingnya, Sira dan Sire serta Aditya yang masih memiliki banyak tenaga untuk bertempur. Menyerahlah kalian. Mungkin aku bisa mengampuni beberapa dari kalian, ucap Ki Sultan. Ayah, tolong jangan bunuh wanita cantik itu. Aku ingin menjadikannya istri, pinta Galung sambil menunjuk Sinta. Lakukan saja apa yang kau mau, balas Ki Sultan. Cedar! Petir emas menyambar Galung. Meskipun tidak besar, petir emas kecil sudah cukup untuk membinasakannya. Meskipun tidak menjadi abu, jiwanya akan langsung hangus. Galung, siapa yang berani menyerang anakku hingga seperti ini, ucap Ki Sultan marah. Ki Sultan tidak tahu siapa yang telah menyerang anaknya tersebut. Posisi mereka tidak jauh dari Tori, jadi masih masuk dalam jangkauan serangnya. Dia pantas mendapatkannya, ucap Desta. Ingin rasanya aku menghujani mereka semua dengan petir emas, tapi aku sudah cukup memaksakan diri. Saut Tori. Jangan berlebihan suamiku, kau sudah cukup mencapai batas. Jangan lakukan tindakan berbahaya seperti itu, kata Sinta. Aku tidak akan melakukannya. Jika
Jika dia tidak menyinggung istriku, biarlah, itu cukup sebagai pelajaran baginya. Balas Tori. Pengepungan itu berlangsung cukup lama. Sudah beberapa kali Yada melepas pelindungnya untuk istirahat. Saat Yada melepas pelindungnya, mereka harus mati-matian untuk bertahan. Prajurit kesultanan bukan prajurit biasa. Mereka cukup terlatih dan memiliki kemampuan yang hebat. Cedung. Pelindung Yada kembali aktif. Beberapa komandan dengan rana yang tinggi masih mampu untuk dihadapi. Meskipun Sirat telah membunuh beberapa di antaranya, itu masih tidak melemahkan kesultanan karena kesultanan memiliki banyak ahli di rana yang tinggi. Yada, Subali, Uta, dan yang lainnya sudah mulai kelelahan. Bagi mereka, energi spiritual adalah energi kehidupan dan kekuatan mereka berbeda dengan manusia. Tuhan, sepertinya kita sudah mencapai batas. Kita hanya bisa bertahan selama ini, ucap Uta. Jaka bingung harus menjawab apa. Dia harus memutar otak untuk mencari solusi yang lain. Uta, kemarilah, panggil Tori. Tuan Tori, ada perlu apa memanggil saya? Jawab Uta. Tori kemudian mengatakan kepada Uta. Tori mengatakan meminta mereka tetap di posisi mereka. Uta diperintahkan untuk mencari beberapa sosok yang kiranya tidak bisa bertarung. Mereka akan menjadi perantara untuk mengalirkan energi spiritual milik Tori dan disebarkan kepada semuanya. Aku mengerti Tuan Tori, tapi sebagian dari mereka sedang ada di posisi masing-masing untuk bertahan. Jika sebagian saya bawa ke sini, aku takut, ucap Uta. Tori, apa itu tidak akan membebani jiwamu juga? Kata Jaka. Aku tidak tahu Jaka, tapi perlu dicoba. Energi spiritualku bagaikan lautan, tidak akan pernah kering mau sebanyak apapun aku menggunakan. Mungkin inilah saatnya menggunakan energi spiritualku dengan tepat, jawab Tori. Kebetulan energi spiritualku hampir kering. Jika kembali penuh, aku bisa beraksi kembali, saut Desta. Kau sudah sebudul, dasar monster kau. Tidak ada yang dikhawatirkan. Lihat, aku sudah pulih, balas Desa sambil menunjukkan kedua otot di lengannya. Maaf Mas Tori, jika kau ingin menyebarkan energi spiritual dan diterima oleh mereka semuanya, aku mungkin bisa bantu. Daripada menggunakan perantara, itu akan mengurangi jumlah prajurit yang berjaga di keempat lokasi. Aku bisa menjadi perantara itu. Setiap partikelku akan menempel di jiwa mereka. Itu akan menjadi perantara jika tubuh utamaku ada di sini. Jelas Yuda. Ternyata kau bisa melakukan hal tersebut juga Mas Yuda. Baiklah, langsung saja pegang pundakku. Kemudian sebarkanlah partikel milikmu, kata Tori. Energi spiritual yang sangat melimpah. Hanya dalam sekejap saja energi spiritualku langsung penuh. Ini saat yang aku beraksi. Biar! Setelah Yuda menyentuh Tori, dia merasakan aliran energi spiritual yang melimpah. Dia langsung menyebarkan partikelnya dan merata mengenai setiap makhluk yang ada di dalam pelindung Yada. Energi spiritual Tori langsung menyebar merata ke seluruh makhluk yang ada. Pelindung Yada yang tadinya mulai meredup, tiba-tiba kembali bersinar dan kuat seperti semula. Tori akhirnya menggunakan kemampuan istimewanya untuk membantu memulihkan energi spiritual mereka. Dengan begitu, para prajurit dan lainnya bisa bertarung kembali seperti semula. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba naik ke ranah yang lebih tinggi. Sebetulnya itu bukan sepenuhnya karena pengaruh dari energi spiritual Tori. Kondisi tersebut karena memang mereka dalam kondisi hidup dan mati, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ranah hanya dengan bantuan energi spiritual Tori. Memang pihak Tori bisa bertahan lebih lama, tapi tetap saja mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya bertahan. Meskipun Tori memiliki energi spiritual tanpa batas, tidak menutup kemungkinan bahwa Tori juga tidak akan bisa bertahan terlalu lama dengan kondisinya saat itu. Tidak ada jalan keluar bagi kita saat ini. Menyerah sama saja dengan mati. Lebih baik bertarung hingga titik darah penghabisan, ucap Jaka. Ya, balas para prajurit. Aku tidak menyangka akan membawamu dalam situasi seperti sekarang ini, nak. Maafkan kakekmu ya, ucap Mbak Saso. Aku tidak menyesal, kek. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kita masih belum tentu kalah. Lihat mereka. Mereka berjuang sekuat tenaga, jawab Aditya. Energi spiritual akhirnya terputus. Tori sudah tidak sanggup lagi. Yada juga sudah mencapai batas. Dia tidak sanggup lagi untuk memasang pelindungnya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ini akan menjadi pertahanan terakhir mereka. Jaka mengambil alih komando karena Tori dalam kondisi tidak bisa memberikan komando. Bertahan semampu kalian. Jika harus mati, bawa beberapa musuh untuk menemani kalian, ucap Jaka. Bersiap untuk benturan. Prajurit kesultanan semakin berdekat, tidak bisa dihindar lagi. Benturan akan segera terjadi. Tiba-tiba saja, cedung, cedung, cedung.
Di saat kritis itu tiba-tiba dari atas langit si Jin dan pasukan Kahyangan tiba memberikan bantuan. Puluhan tameng besi yang besar menutupi jalur barat, utara, dan timur sehingga memblokade prajurit musuh sementara waktu. Mohon maaf tuan-tuan, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Izinkan saya mengambil alih komando, ucap si Jin. Situasi memang sangat genting, Jaka. Mungkin banyak pertanyaan, begitu juga dengan lainnya. Tapi situasi yang sedang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Dengarkan perintah si Jin, komando aku serahkan padanya, ucap Jaka. Terima kasih tuan. Semuanya dengarkan aku. Mulailah berkumpul ke arah selatan. Hancurkan prajurit di arah selatan. Kita akan segera terhindar dari kepungan. Perintah si Jin. Para prajurit sempat terdiam, akan tetapi mereka akhirnya bergerak menuju gerbang selatan. Prajurit si Jin berjaga di belakang menahan beberapa prajurit kesultanan yang lolos tertahan oleh tameng besi. Jaka tahu si Jin sangat mahir dalam ilmu perang. Memberikan komando sepenuhnya kepada si Jin adalah pilihan yang tepat, tapi di sisi selatan prajurit kesultanan dikomandoi oleh Guru dan Bima. Mereka sebelumnya adalah sisa pengawal pribadi Gojar dan Galung yang kini ditugaskan sebagai komandan prajurit. Bima, sepertinya mereka mengarah ke sini, ucap Guru. Biarkan mereka ke sini. Mereka sekarang dalam kondisi lemah. Apa yang ditakutkan? Saud Bima. Si Jin memimpin untuk menerobos sisi bagian selatan. Guru dan Bima menghadang mereka. Buka jalannya, terobos musuh yang ada di depan, perintah si Jin. Detak, jedum. Trisakti dan Dwi Kora dengan mudahnya menyingkirkan Guru dan Bima. Meskipun keduanya tidak mati dalam sekali serangan, si Jin akhirnya bisa memimpin yang lain untuk menerobos. Bima segera bangkit dan menyusul, akan tetapi ia dihadang oleh Tritunggal, Satrio, Wibowo, dan Gayatri. Mau pergi kemana kau Bima? Lewati kami jika ingin pergi, ucap Satrio. Kalian. Bima menjadi waspada dan berhati-hati. Di sisi lain, Guru juga berusaha bangkit, tetapi tidak bisa meninggalkan lokasi ia berada sebab Sira dan Sire telah menghadangnya. Sira dan Sire tidak melakukan perlawanan jika Guru tidak bertindak sembarangan. Sial, satu saja aku sudah kesulitan melawannya. Sekarang ada dua di hadapanku, gumam Guru. Di posisi belakang, tameng besi besar yang si Jin persiapkan untuk menahan akhirnya sebagian hancur. Semakin banyak prajurit kesultanan beramburan. Serahkan bagian belakang padaku. Aku sudah pulih dan energi spiritualku sudah penuh hingga terasa mau tumpah. Babasil, ayo kita mengamuk sekali lagi, kata Desta. Jangan memaksakan dirimu nak, balas Babasil. Niat ingsun, ajiku komara geni, jedum. Desta langsung menyerang barisan tengah musuh dan memporak-porandakannya. Cakar Babasil bagaikan pedang. Musuh di barisan pertama langsung tercabik-cabik. Gila, Mas Desta seharusnya mengalami kondisi paling buruk tapi bisa sembuh dengan cepat, ucap Rama. Tidak perlu heran, kondisi jiwanya yang istimewa. Mau luka seberat apapun, dia akan kembali pulih dengan cepat, sahut Tori yang dipapa oleh Sinta. Si Jin memimpin dengan hebat. Dia hampir saja menerobos pasukan musuh. Ditambah lagi ada sosok merah besar yang sedang menyerang musuh di bagian belakang. Prajurit kesultanan di sisi selatan akhirnya terhimpit. Guru dan Bima yang menjadi pemimpinnya telah tertahan hingga akhirnya ribuan prajurit kesultanan mampu dibersihkan dengan mudah. Kini mereka memiliki jalur untuk meloloskan diri. Melihat gerbang selatan telah dibereskan, Desta dan Babasil mundur bersama prajurit si Jin lainnya. Di luar kota Pilar, di mana rombongan Tori berada. Neriska, bagaimana bisa kalian membahayakan keselamatan kalian sendiri untuk kemari, ucap Tori. Benar. Jika terjadi sesuatu dengan kalian pasti akan berat konsekuensinya. Tapi terima kasih ya telah membantu di saat genting, saut Jaka. Kami awalnya tidak ingin kesini, tapi Cupit tiba-tiba gelisah. Yang akhirnya dia menuntun kami ke sini. Di tengah perjalanan kami bertemu Mbak Bejo dan lainnya. Dan akhirnya kami berangkat bersama, jawab Reta dengan wajah datarnya. Bagaimana kau dan yang lainnya bisa berada di sini Bejo? Tanya Desta. Seperti yang Nona Reta katakan, awalnya kami memang berencana untuk kesini. Kebetulan kami bertemu rombongan yang Rizka dan Reta. Setelah kepergian Dewi Hutan, kami tidak ingin menjadi makhluk lemah dan penakut lagi. Dengan begitu, Dewi Hutan bisa merasa lebih tenang. Kami tidak ingin dilindungi lagi. Kami harus bisa melindungi diri kami, tutur Bejo. Desta hanya tersenyum kalau mendengar penjelasan Bejo. Laura sangat beruntung. Dia bisa menjadi panutan yang baik untuk mereka. Bahkan setelah sepeninggalannya mereka masih sangat setia dan menghormati Laura.
Mereka memang telah lolos dari maut sekali lagi, tapi jika situasi yang sama terjadi lagi, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Mereka harus mundur untuk sementara waktu untuk memulihkan kondisi mereka. Desa Banyubili adalah lokasi yang tepat untuk bertahan. Dari arah selatan muncul pasukan besar dengan jumlah sekitar 5.000 prajurit. Pasukan dengan jumlah yang sama juga tiba dari arah selatan. Disusul kembali 5.000 prajurit dari arah yang sama. Sial, prajurit dari mana mereka? Apa jangan-jangan Kesultanan masih memiliki prajurit sebanyak itu? Ucap Desta. Tidak mungkin. Aku tahu betul kekuatan Kesultanan. Hanya ada 7.000 prajurit yang ada saat aku memerintah di Kesultanan. Kemungkinan besar mereka dari 13 kekuatan besar. Balas Mbak Sastro. Apa ini ada hubungannya dengan Ki Sultan? Saud Jaka. Aku khawatir seperti itu, kata Mbak Sastro. Tidak lama kemudian, Ki Sultan dan rombongannya telah menyusul keluar dari gerbang selatan. Akhirnya kalian datang, kata Ki Sultan menggelegar. Sepertinya kau sedang kesulitan, temanku, saut Raja Kerajaan Rowo Abang Buto Ijo. Suaramu menjijikan sekali, Buto. Diamlah, saut Ratu dari Kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Benar sekali, Sima. Buto memang menjijikan, kata Ratu dari Kerajaan Boko, Ratu Boko. Apakah hanya kalian datang? Tapi itu sudah cukup. Tapi aku akan membereskan masalah kecil dulu, kata Ki Sultan. Ternyata kekhawatiran Mbak Sastro terbukti. Ki Sultan telah bekerja sama dengan beberapa kekuatan besar dari 13 penguasa untuk menggulingkan Keraton Merapi. Kini mereka tidak bisa kabur. Jalan mundur telah ditutup oleh ribuan prajurit sekutu Ki Sultan. Kini mereka dipastikan tidak akan bisa lolos. Aku berikan kesempatan sekali lagi. Menyerah. Mungkin aku bisa mengampuni beberapa dari kalian, ucap Ki Sultan. Suamiku, mereka ada di sini. Maksudmu mereka itu? Ribuan bidadari tiba-tiba saja turun dari langit dengan berbagai warna menghiasi sisi langit. 8 wanita cantik turun dengan sangat anggun. Kecantikan mereka bahkan bisa disandingkan oleh Sinta. Apa kau kesulitan, saudariku? Ucap salah satu wanita dengan kecantikan yang tiada tara, lebih cantik dari Sinta, yang bernama Sagita. Kakak pertama, kalian semuanya saudariku, ucap Sinta. Kedatangan 8 bidadari yang turun dari langit membuat prajurit musuh maupun kawan tertegun. Semua mematung melihat kecantikan yang luar biasa tersebut. Kedatangan 8 bidadari yang turun dari langit membuat pasukan di kedua belah pihak mematung karena tertegun dengan kecantikannya. Jangankan laki-laki, Diva, Devi, Rizka dan Margareta juga ikut terbius karena kekaguman mereka. Ya, mereka adalah Sagita, anak tertua dari Ratu Peri, Siren, Sasa, Zeza, Zima, dan lainnya yang belum bisa disebutkan. Tentu saja dari semuanya yang terkuat dan tercantik adalah Sagita, anak tertua. Selain itu, Sagita juga adalah calon Ratu Peri berikutnya. Saudariku, semuanya terima kasih telah datang membantu. Apakah ini perintah ibunda? Tanya Sinta. Tentu saja, ibunda lah yang memberikan perintah. Mana berani kami bertindak sendiri, saudariku? Tidak ada waktu lagi. Selagi musuh teralihkan, pimpin mereka menuju ke utara segera, saut Sagita. Sinta kemudian melirik Tori. Rizka menyadari apa yang harus dilakukan. Si Jin, beri perintah kepada mereka untuk segera pergi ke arah utara, ucap Rizka. Siap, Nona. Semuanya tolong dengarkan aku. Ikuti aku ke arah utara. Musuh sedang terkecoh ini. Saatnya kita bertindak, perintah si Jin. Para prajurit tetap diam. Mereka juga telah terbius oleh keindahan warna-warni yang indah berterbangan di langit. Mereka juga tenggelam dalam sihir pasukan peri. Bagaimana menyadarkan mereka, kata si Jin. Lakukan sesuatu, Mbak, ucap Desta. Wah, auman Babasi langsung menyadarkan prajurit sekutu. Mereka langsung bergegas pergi ke utara sesuai arahan si Jin. Cepat segera pergi ke utara, kata si Jin yang sedang mengerahkan mereka. Beberapa saat kemudian, Ki Sultan dan para ajudan dan pengawalnya juga tersadar, tetapi para prajurit mereka masih tenggelam dalam sihir prajurit peri. Sadar kalian, plak, jedung. Ki Sultan mencoba menyadarkan prajuritnya. Salah satu prajurit ia tampar hingga terlempar. Bukannya tersadar, dia bangkit lagi dan memandang ke langit kembali. Kurang ajar. Ki Sultan hentikan. Mereka semua sedang terbius dalam ilusi. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan pernah sadar, ucap pengawal pribadinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perintah Ki Sultan.
5 komandan kuat tirana jiwa suci sempurna tingkat pertama pergi mencegah para prajurit musuh kabur lebih jauh, tetapi mereka tidak bisa melewati Sagita begitu saja. Oh, ingin pergi kemana para pria tangguh ini? Ucap Sagita. Ah, minggirlah, kami tidak menyakiti wanita, ucap salah satunya malu-malu. Bertempur itu sangat berbahaya dan melelahkan. Bagaimana jika tenaga kalian digunakan saja untuk kesenangan? Aku bersedia memanjakan, kata Sagita menggoda duduk di kursi yang telah dipersiapkan oleh bawahnya. Para komandan musuh ragu-ragu, mereka malu-malu. Daya tarik Sagita bukan main-main. 5 orang komandan kuat musuh langsung bertekuk lutut. Jika kalian ingin aku layani secara pribadi, bunuh pimpinan mereka, Ki Sultan. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapat giliran pertama, perintah Sagita. Demi dirimu cintaku, baik sayangku, mati pun aku bersedia. Hei, kenapa kalian berlima kembali? Ucap salah satu pengawal pribadi Ki Sultan. Cerap-cerap, kalian! Seketika pengawal itu mati ditikam oleh mereka berlima dari segala sudut. Kalian berkhianat. Buar! Kelima komandan tersebut tiba-tiba meledak. Ledakan seorang di ranah jiwa suci sempurna tentu memiliki dampak yang tidak kecil. Sekitar 500 prajurit mati terkena ledakan tersebut. Sayang sekali, kenapa mereka meledakkan diri mereka sendiri? Ucap Sagita. Mereka itu telah disumpah, kakak. Sebagai prajurit kesultanan telah disumpah untuk setia pada kesultanan hingga akhir hayat mereka. Jika mereka berkhianat, mereka akan langsung mati. Jelas, Sinta? Oh, mengerikan sekali ya. Ya sudah, ayo segera tinggalkan tempat ini. Jangan ketinggalan dengan yang lainnya, ucap Sagita. Mereka langsung pergi ke utara. Kesultanan tidak akan mungkin lagi menyusulnya. Kurang ajar. Bagaimana bisa mereka berkhianat? Ucap Ki Sultan marah. Kurang lebih 3.000 prajurit kesultanan yang tersisa. Mereka langsung bergabung dengan 3 kerajaan dari 13 kekuatan besar. Sementara itu, rombongan Tori telah berhasil lolos dari kesultanan. Saat mereka menuju ke utara, ada sekumpulan prajurit besar sekitar 10.000 prajurit. Ada apa lagi ini? Ucap Sijin menghentikan langkahnya. Teruslah pimpin jalannya Panglima Tampan. Mereka adalah sekutu kita, saut Sagita. Mereka adalah pasukan elit dari Keraton Merapi, kata Mbak Sastro. Sagita sebelumnya telah berkunjung ke Keraton Merapi terlebih dahulu. Sebagaimana mestinya, ketika memasuki wilayah lain harus menyapa atau meminta izin terlebih dulu dengan penguasa alam tersebut. Sagita juga mengetahui adanya pergerakan besar yang berasal dari luar wilayah alam Merapi. Sebagai sedikit informasi yang diberikan kepada Raja Merapi, hingga akhirnya Keraton bisa menyiapkan seluruh pasukannya yang berjumlah 10.000 tentara. Apakah kalian baik-baik saja? Maafkan aku yang baru bisa bertindak saat ini, ucap Raja Merapi. Jangan menyalahkan diri Anda sendiri, Yang Mulia. Anda memiliki alasan kuat untuk tidak bertindak gegabah, balas Ki Sastro. Mau bagaimanapun aku tetap bersalah. Kalian telah memiliki kontribusi yang sangat besar yang tidak ternilai. Mampu mengusir Raden Ronggo adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Mulai dari sekarang serahkan padaku, ucap Raja Merapi. Rombongan Tori yang telah terluka dan tidak sanggup untuk bertarung lagi digiring ke barisan belakang untuk istirahat. Mereka masih belum bisa kembali karena jalan satu-satunya menuju desa Banyumili telah tertutup oleh pasukan musuh. Mereka masih belum tahu bahwa sebenarnya Keraton Merapi masih tidak diuntungkan dalam hal jumlah. Buto Ijo, Ratu Sima, dan Ratu Boko masing-masing membawa 5.000 pasukan. Tapi 5.000 pasukan tersebut adalah prajurit terkuat mereka. Seandainya musuh memiliki kekuatan yang sama dengan Keraton Merapi, itu masih cukup sulit pihak keraton untuk bisa menang. Dalam situasi genting, ada lagi 3 pasukan besar dari 13 kekuatan besar yang datang dari arah timur. Mereka adalah Kerajaan Trowulan dipimpin Empu Gleni, Kerajaan Puncak Pajajaran dipimpin oleh Eyang Singogeni, dan Kerajaan Mataram Lama yang dipimpin oleh Raja Panangkaran. Saudara-saudaraku sekalian, kalian akhirnya juga datang, sambut Ki Sultan. Aku datang karena seharusnya ini adalah wilayahku, balas Raja Panangkaran Mataram Lama. Di mana anak durhaka itu? Ucap Eyang Singogeni Puncak Pajajaran. Jangan lupakan janjimu Ki Sultan, kata Empu Gleni Trowulan. Tentu, aku ingat yang apa aku janjikan kepada kalian. Tapi pertama-tama kita singkirkan dulu Keraton Merapi, balas Ki Sultan. Hei, wahai Raja Merapi, aku secara pribadi tidak memiliki dendam denganmu. Tapi karena kau memiliki hubungan yang baik dengan anak durhaka itu, aku akan memaksa dia keluar dengan menyerangmu, ucap Eyang Singogeni. Aku bisa mengerti itu, balas Raja Merapi singkat. Kami tidak ingin menindas Raja Merapi, tapi situasimu saat ini tidak bisa lagi dirubah. Terima nasibmu, saut Buto Ijo.
Aku akan mencoba untuk menerimanya dengan lapang, jawab Raja Merapi tanpa rasa takut. Kau menjawab begitu mudahnya dan terkesan tidak memiliki rasa takut. Padahal kau tahu, kau tidak akan bisa menang melawan kami. Apa kau sengaja meremehkan kami? Ucap Raja Panangkaran. Semuanya langsung memasang wajah kesal kepada Raja Merapi. Tutur katanya yang datar memang terlihat meremehkan. Walau sebenarnya Raja Merapi berusaha untuk bersikap tenang, mau seperti apapun situasinya. Maaf, aku tidak bermaksud ingin meremehkan kalian. Apa kalian mengharapkan aku harus berlutut mohon pengampunan? Sampai mati pun, aku tidak akan berlutut kepada kalian, tegas Raja Merapi. Ucapan Raja Merapi langsung disambut dengan sorakan yang menggelegar oleh para prajuritnya. Yang mulia, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, lebih baik menyerah. Serahkan tatamu, dengan begitu prajuritmu tidak harus ikut menderita bersamamu, ucap Ki Sultan. Kau sudah semakin lancang, Sultan. Para leluhur pemimpin kesultanan pasti mengutuk karena perbuatanmu itu, saut Mbah Sastro. Hak apa yang membuatmu mencelaku, Sastro? Hah? Balas Ki Sultan. Kami tidak ingin ada korban jiwa. Aku mohon Anda untuk menyerah, Raja Merapi. Mau sekeras apapun kau berpikir, kau tidak akan bisa menang melawan kami, bujuk Empu Gleni. Apa perlu kau harus memohonnya untuk menyerah? Jika mereka mau, sudah mereka lakukan sejak awal. Sudah, jangan buang-buang waktu, saut Ratu Sima. Prajurit kerajaan Kalingga langsung dikerahkan untuk bersiap menyerang. Begitu juga dengan yang lainnya mulai menyusul. Dengarkan aku. Kalian yang tidak terlibat bisa segera pergi dari sini. Aku tidak ingin kalian para manusia ikut terlibat dalam masalah ini, ucap Raja Merapi. Saya akan tetap berada di sini, Yang Mulia, balas Mbah Sastro. Kakek, kau juga pergilah. Jalanmu masih panjang, cucuku, potong Mbah Sastro. Kami juga tidak ingin terlibat dengan pertempuran ini. Kedatangan kami untuk memastikan saudari kami aman, lalu membawanya pergi, ucap Sagita. Aku tahu, kalian segeralah pergi selagi masih ada kesempatan, balas Raja Merapi. Anda benar-benar raja yang baik. Jika ada kesempatan kami akan kembali untuk membalaskan dendam Anda suatu hari nanti, ucap Sinta. Tapi aku ada permintaan, kata Raja Merapi. Katakan, saut Sagita. Bawalah istri dan anak-anakku bersama kalian. Aku mohon, pinta Raja Merapi. Baik, kami akan membawa mereka bersama kami. Aku jamin mereka akan diperlakukan dengan baik di alam peri, jawab Sagita. Terima kasih. Suamiku, ada apa denganmu? Ayo, kita segera pergi, ucap Sinta. Aku sebetulnya tidak ingin pergi, apalagi mundur dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi balas Tori kebingungan. Aku juga merasakan hal sama ya, tapi kita sudah terlalu jauh terlibat. Kondisi kita juga sudah pada batas, saut Jaka. Jika tidak ingin pergi, kenapa Tuhan harus pergi? Ucap salah satu sosok misterius dengan suara yang berat. Cedung, cedung. Lama tidak bertemu Tuan, ucap Raka. Sat, 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 sat. Salam Tuan, ucap Raka bersama puluhan prajurit Zendan. Apa Anda lupa sama kami? Hah? Kata Gabon. Betul, betul sekali itu kakak, saut Gabon. Kami menunggu perintah Anda. Bakara menunduk sambil menyerahkan buku jiwa. Kalian semua, bagaimana bisa kalian ada di sini? Bakara, Gabon, Roka, Gamon dan Raka, kata Tori kebingungan. Anda adalah pemilik sah buku jiwa, dan saya adalah pengurusnya. Saat Anda dalam masalah, maka saya bisa merasakannya. Buku jiwa bisa menuntun dimanapun Anda berada, Tuan, jawab Bakara. Ya, bantuan yang sangat besar telah tiba. Meskipun hanya ada beberapa di antara mereka yang datang, tetapi Tori adalah raja di dunia buku jiwa, di mana Tori memiliki ratusan ribu lebih prajurit kuat yang siap untuk bertempur. Tori bukannya melupakan mereka, hanya saja Tori baru tahu bahwa buku jiwa itu terhubung dengan jiwanya. Bakara, sebagai sosok yang dipercaya untuk mengurus buku jiwa, bisa merasakan situasi yang dialami oleh Tori. Meskipun Bakara pada awal menjadi sekutu karena terkena ajian Liung Sabar, tapi saat ajian itu dilepaskan, Bakara menjadi sosok yang paling setia kepada Tori. Kehadiran mereka di alam Merapi tentu mengejutkan beberapa dari mereka yang telah mengetahui siapa itu Roka, Gabon, dan lainnya di alam Kerinci. Mereka memiliki kekuatan jiwa merah tingkat 3, puncak tertinggi yang dimiliki oleh makhluk di alam Kerinci, atau bisa jadi setara dengan Rana Dewa, yaitu segel jiwa. Namun karena kondisi di alam Merapi, kekuatan mereka ditekan dan menjadi jiwa merah tingkat 1 atau setara dengan Rana Kaisar. Siapa gerangan kawan-kawan kita ini? Tanya Raja Merapi dengan ramah. Yang mulia Raja, mereka adalah para bawahanku yang tinggal di alam Kerinci. Mohon maaf apabila mereka lancang tidak menyapa Anda terlebih dahulu, jawab Tori. Hal itu tidak perlu kau pikirkan. Mereka sudah terikat dengan menjadi wajar.
Salam penguasa, maafkan kami terlambat untuk menyapa, ucap Bakara. Kalian para ahli, jangan bersikap begitu. Aku menjadi tidak enak sendiri. Kini aku percaya, lautan itu luas dan langit tak berujung, kata Raja Merapi. Maksud dari kata Raja Merapi adalah sebuah kiasan yang arti intinya adalah masih banyak orang kuat dan ada yang lebih kuat lagi. Anda terlalu memandang tinggi kami yang mulia, saut Roka. Ingin rasanya aku menjamu kalian para ahli dari wilayah lain, tapi sayang situasinya saat ini tidak memungkinkan. Mungkin Anda sekalian bisa menunggu hingga urusanku sudah selesai, kata Raja Merapi. Adanya mereka di sini, apa yang ditakutkan oleh mereka? Saya meminjam kekuatan untuk membantu Anda yang mulia, balas Tori. Generasi muda sekarang sungguh sulit untuk ditebak, saut Mbak Sastro. Aku percaya 6 ahli itu memiliki kemampuan yang setara denganku, tetapi jumlah yang menentukan. Mereka sekitaran ada 30.000 pasukan lebih, belum terhitung milik kesultanan. Jangan menempatkan pengikutmu dalam bahaya karena ingin membantuku, ucap Raja Merapi. 6 orang ini adalah Bakara, Gabon, Roka, Gamon, Raka, dan Auka, pemimpin organisasi Zendan. Soal jumlah, yang mulia tidak perlu khawatir. Bahkan jika 13 kekuatan besar berkumpul di sini, tidak akan menjadi soal. Gabon, balas Tori kemudian memberikan perintah kepada Gabon untuk meminjamkan pundaknya. Kemarilah tuan dan nyonya, balas Gabon. Saudari ingin kemana kau? Ucap Sagita. Kakak tunggu di sini ya, balas Sinta. Sinta kemudian duduk di pundak kiri Gabon dan Tori duduk di sebelah kanan. Taring panjang di pundak Gabon sebagai tumpuannya. Gabon adalah sosok besar dan kuat yang sudah pernah dijelaskan juga asal-usul Gabon ini. Gabon kemudian terbang ke udara membawa Tori dan Sinta yang tengah duduk santai di pundaknya. Tori kemudian membuka buku jiwa. Cahaya putih bersinar dari dalam buku jiwa tersebut. Kemudian muncul sosok kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Sosok kecil tersebut langsung membesar dan menjadi sebuah pasukan yang sangat besar dan memenuhi medan di sisi utara. Pasukan musuh langsung mendadak berhenti menyerang begitu melihat banyaknya pasukan yang tiba-tiba saja muncul. Pasukan singa terbang menunggu perintah. Klan Zen menunggu perintah, klan Barba menunggu perintah, klan Akar menunggu perintah. Klan Singa Terbang adalah pasukan yang telah dibentuk oleh Tori dan Sinta saat mereka terjebak di dalam buku jiwa, dan lebih dari ratusan klan yang tergabung dalam pasukan Singa Terbang. Seluruh pasukan, jika di total ada ratusan ribu prajurit dan ribuan komandan kuat di masing-masing klan. Tuan Tori, Nyonya Sinta, kami menunggu perintah, ucap para pasukan Singa Terbang. Ucapan para prajurit Singa Terbang sangat mendominasi. Nyali musuh langsung ciut, moral sekutu langsung naik ke puncaknya. Dengan ribuan ahli dan ratusan ribu lebih prajurit, dia bisa dengan mudah meratakan 13 kekuatan besar. Untung saja dia memiliki kelakuan yang baik. Andai saja pasukan sebanyak ini dimiliki oleh Raden Ronggo, Nusantara jelas akan kacau, gumam Raja Merapi. Sejak kapan saudariku memiliki dukungan skuad ini? Aku takut jika saudari ingin bersaing dalam pemilihan ratu berikutnya, dia bisa menjadi ancaman yang besar. Gumam Sagita iri dengan apa yang ia lihat. Wih, sejak kapan dia memiliki bawaan sebanyak ini? Ucap Desa terkejut. Itu semua karena buku jiwa yang dia pegang. Sebelum dia menjadi masternya, dia dan Sinta terjebak di dunia dalam buku jiwa. Banyak pertarungan di sana. 1 menit di sini setara dengan 1 hari di alam buku jiwa. Jadi Tori dan Sinta telah melakukan banyak pertarungan di alam buku jiwa dan mendapatkan sebanyak ini pengikut. Sebagian besar semua prajurit ini berasal dan lahir di alam buku jiwa. Jelas Jaka. Aku percaya alam gaib itu sangat luas, banyak berbagai macam keunikan di dalamnya. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada sumber dunia seperti di dalam buku jiwa tersebut. Ini ilmu baru yang aku dapatkan, saut Rama. Ki Sultan, apa-apaan ini? Kau bilang Keraton Merapi hanya memiliki pasukan kurang dari 20.000. Lalu apa yang aku lihat ini? Jangankan 20.000, itu bahkan lebih dari ratusan ribu prajurit, ucap Ratu Sima. Hei, kau harus beri penjelasan kepada kami Ki Sultan, sahut Singogeni. Tunggu, aku bisa memberikan penjelasan. Aku tidak tahu jika Keraton Merapi memiliki dukungan lain. Jadi tolong, kata Ki Sultan. Cukup, aku mundur, potong Singogeni. Dengan membohongi kami, perjanjian kita juga berakhir. Aku mundur, kata Raja Panangkaran. Aku tidak berbohong. Sungguh, aku tidak tahu, jawab Ki Sultan. Meskipun kau tidak berbohong sekalipun, aku juga akan mundur. Aku tidak akan bertempur jika tidak ada peluang untuk menang. Perintahkan pasukan untuk mundur, ucap Empu Gleni. Tolong jangan lakukan ini. Kalian sudah terlibat, tidak bisa mundur begitu saja, ancam Ki Sultan. Kerajaan Ratu Boko juga mundur, kata Ratu Boko. Maaf teman, kami juga mundur, saut Buto Ijo.
Ah, kalian semua pengecut, kata Ki Sultan marah. Pasukan dari 6 kerajaan terpaksa harus mundur. Mereka juga tidak akan mau mati-matian untuk membantu Ki Sultan. Kerajaan Kalingga, Ratu Boko, Rowo Abang, Puncak, Pajajaran, Trowulan, dan Mataram Lama lebih memilih kembali dan tidak ingin menyinggung Keraton Merapi lebih jauh. Yang mulia, semua pasukan musuh telah mundur. Hanya tersisa sekitar 3.000 prajurit dari Kesultanan, ucap salah satu prajurit keraton. Bagus, akhirnya korban jiwa bisa dihindari. Untuk urusan Kesultanan itu hak mereka. Jika dia masih berniat untuk menyerang, kita tidak punya pilihan selain membalas, kata Raja Berapi. Siap yang mulia. Sial, jika aku tetap berada di sini, aku akan mendapat masalah. Semuanya, ayo ikuti aku. Kita pergi dari wilayah ini. Aku tidak peduli dengan Kesultanan. Aku bukan pimpinan Kesultanan lagi. Kita akan mencari wilayah baru untuk membentuk ulang pasukan, kata Ki Sultan kemudian berlalu pergi. Para pasukannya terdiam. Begitu juga dengan beberapa pengawal pribadinya. Hei, kalian ini kenapa? Ayo, segera perintahkan pasukan untuk bergerak, ucap Ki Sultan. Tapi sayang, Ki Sultan melupakan sesuatu yang penting. Ya, seluruh pasukan Kesultanan telah disumpah untuk setia dengan Kesultanan. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan Kesultanan. Lagi pula, Ki Sultan baru saja melepas jabatannya sendiri sebagai pimpinan Kesultanan secara tidak sengaja. Dengan begitu, Ki Sultan bukan lagi bagian dari Kesultanan. Kau melupakan sesuatu yang penting. Kami hanya setia kepada Kesultanan, bukan kepada Anda. Karena kau telah melepaskan tanggung jawab sebagai pemimpin Kesultanan. Kau hanyalah seorang mantan pimpinan Kesultanan. Kami tidak berhak lagi menuruti perintah Anda, ucap Bima dengan berani. Ki Sultan telah mengambil keputusan yang salah karena situasinya ia sembarangan berucap dan tanpa sengaja ia telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin Kesultanan. Kini Ki Sultan tidak lagi mendapat dukungan dari Kesultanan. Apa yang harus dia lakukan? Bima, berani sekali kau berkata seperti itu padaku. Kalian, beri dia hukuman, ucap Ki Sultan memberikan perintah kepada para pengawal pribadinya. Tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Sultan. Anda telah mengatakan sendiri bahwa Anda sekarang telah melepas tanggung jawab Anda sebagai pimpinan Kesultanan. Dengan begitu, saya dan yang lainnya tidak memiliki kewajiban lagi untuk melindungi Anda, ucap salah satu pengawal Kesultanan. Ngomong kosong. Tidak perlu dipedulikan. Jika kau keberatan untuk memberikan pelajaran padanya, aku bisa melakukan sendiri, balas Ki Sultan kemudian bersiap untuk menyerang. Sring, sring, sring. Seluruh prajurit Kesultanan mengarahkan tombak kepada Ki Sultan. Apa-apaan kalian? Aku ini masih pimpinan kalian, bentak Ki Sultan. Sial, sial. Kenapa aku sangat ceroboh, gumam Ki Sultan. Ini adalah kesempatan besar bagi kami, bisa lepas dari pimpinan yang zalim sepertimu. Sudah berapa banyak prajurit Kesultanan yang kau korbankan untuk ambisi gilamu? Dari 7.000 pasukan Kesultanan dan 7.000 pasukan di setiap pilar dengan jumlah total 14.000 prajurit, sekarang hanya menjadi 3.000 prajurit. Lebih dari setengahnya musnah karena kepemimpinanmu. Banyak saudara dan teman seperjuangan kami yang gugur karena perintahmu. Kau memang tidak pantas menjadi bagian dari Kesultanan. Bahkan alam Merapi tidak pantas memiliki makhluk semacam dirimu. Jelas Bima panjang lebar. Kurang ajar kalian. Kalian pikir bisa bicara seenak kepadaku? Aku bunuh kalian semua. Ki Sultan marah besar. Cedung. Tiba-tiba datang seseorang yang menghentikan aksi dari Ki Sultan. Ini Kesultanan. Aku yang akan mengambil alih, ucap Raja Merapi. Hormat yang mulia, ucap seluruh prajurit Kesultanan. Sultan, tindakanmu selama ini sangat merugikan Kesultanan. Kesultanan Merapi seharusnya menjadi pondasi yang kuat untuk keraton. Kau bahkan memiliki ambisi untuk menggulingkan keraton. Aku sudah tahu sejak lama, tapi aku tidak bisa bertindak. Tapi kini kau telah berinisiatif untuk lepas dari Kesultanan. Itu bagus. Sekarang kau ingin menerima hukumanmu dan menyerah, atau kau ingin mati di sini, ucap Raja Merapi dengan tegas. Hukuman apa yang aku harus terima? Bukankah sama saja dengan mati? Balas Ki Sultan. Aku bahkan tidak menyebutkan apa itu hukumannya. Tapi kau bisa menentukan hukuman untuk dirimu sendiri. Kau sendiri menilai bahwa hukuman tersebut adalah kematian. Bagaimana mungkin aku akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari itu? Kematian adalah hukuman yang ringan bagi penjahat sepertimu, ucap Raja Merapi. Sial, aku tidak akan mungkin menang melawannya. Lebih baik aku kabur, gumam Ki Sultan kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Yang mulia, kenapa Anda melepaskannya? Ucap Mbak Sastro. Aku tidak melepaskannya, tapi aku memberikan hukuman yang sepantasnya dia terima, balas Raja Merapi. Mohon maaf,
Mohon maaf Yang Mulia, saya bingung dengan apa yang Anda katakan, sahut Mbah Sastro bingung. Aku sempat mendengar bahwa Buto Ijo, penguasa Rowo Abang, menawarkan dirinya untuk menerima Kisultan jika dia lolos. Aku tahu siapa itu Buto Ijo. Jika Kisultan benar datang ke tempatnya, dia akan merasakan sendiri seperti apa rasanya mati. Lebih baik daripada hidup. Jelas Raja Merapi. Ya, Raja Merapi juga mengatakan bahwa Buto Ijo adalah sosok pemangsa segalanya, tidak hanya manusia, bahkan sesamanya sendiri saling makan. Kisultan nantinya hanya akan menjadi sumber daya hidup, jiwanya akan diserap hidup-hidup, membiarkannya pulih kembali dan akan diserap kembali, sama saja seperti ternak yang bisa disembelih berkali-kali. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan saat jiwanya diserap hidup-hidup. Meskipun Kisultan tidak pergi ke tempat Buto Ijo, 6 kekuatan besar yang telah menyinggung Keraton Merapi akan berusaha untuk mencari Kisultan dan menghukumnya sebagai tanda permintaan maaf karena menyinggung Keraton Merapi. Dengan kata lain, Kisultan tidak memiliki tempat lagi di seluruh jalur tak berujung. Nasib yang menyedihkan, itu pantas dia dapatkan, kata Mbah Sastro. Raja Merapi sengaja melepaskannya karena dia tidak akan sanggup untuk menghukum Kisultan secara kejam. Dan sebenarnya Raja Merapi juga adalah sosok yang lembut dan tidak suka dengan peperangan, tetapi dengan sikapnya itulah para penghuni Merapi sangat menyukai sosok Raja Merapi. Baiklah, dengan berakhirnya semua musibah ini, aku akan bisa menyambut kalian semuanya. Aku akan mengadakan pesta besar untuk menyambut para ahli semua, ucap Raja Merapi dengan senyumnya yang mempesona. Pesta besar, wah, aku suka ini. Aku suka pesta yang meriah, kata Gamon. Hei Gamon, jangan malu-maluin. Ini bukan wilayah kita, saut Gamon. Bukankah pesta itu sama saja, Kak? Mana mungkin aku buat masalah, ucap Gamon. Setiap klan, setiap daerah dan kerajaan pasti memiliki adat yang berbeda. Di sini adalah tempat yang jauh dari wilayah kita. Pasti di sini memiliki hukum dan adat masing-masing. Kita harus menghormatinya, balas Roka. Oh, ternyata begitu. Terima kasih penjelasannya Tuan Roka, kata Gamon. Jedung, jedung. Alam Merapi berguncang hebat seakan runtuh. Suara yang sangat nyaring itu menggetarkan sukma, membuat siapa saja menjadi ciut nyalinya. Suara ini adalah leluhur naga, ucap Uta. Yang Antaboga telah terbangun. Kini ada masalah serius apa lagi, kata Raja Merapi. Semua makhluk yang ada di sana mulai panik dengan apa yang terjadi. Tori segera memasukkan semua prajurit ke dalam buku jiwa Tori, kemudian mendekati Raja Merapi. Yang Mulia, apa yang terjadi? Tanya Tori. Sebenarnya tidak ada yang serius. Ini adalah tanda yang Antaboga terbangun, jawab Raja Merapi. Cetar, jedum, awan sempat menggulung disertai kilat yang saling menyambar. Saat itu juga seseorang turun dari langit. Seorang lelaki tua dengan tongkat meliuk-liuk seperti ular, menggunakan caping atau topi yang biasanya digunakan oleh petani. Lelaki tua itu menghampiri Raja Merapi, melesat dengan sangat cepat sekali. Salam Yang Mulia. Lelaki tua itu menunduk memberikan salam. Yang Antaboga, Anda tidak perlu melakukan ini. Justru saya yang harus memberikan salam. Salam Yang Antaboga, kata Raja Merapi menunduk lebih rendah. Salam Yang Antaboga. Para prajurit keraton dan kesultanan serentak memberikan salam. Siapa juga yang memberikan salam padamu? Aku hanya memberi salam kepada Yang Mulia Naga Emas, bukan kepadamu, balas Antaboga. Maksudnya yang, kata Raja Merapi. Kenapa kau diam saja? Dia adalah Yang Mulia Naga Emas yang memiliki ranah Dewa Jiwa Surga tingkat 5. Apakah alam Merapi telah kehilangan kesopanannya? Balas Yang Antaboga marah. Maksud Yang Antaboga, manusia ini adalah naga emas yang lebih tinggi dari Yang Antaboga. Pantas saja aku bahkan tidak bisa melihat ranah jiwanya. Ditambah ada banyak ahli yang tunduk padanya. Kini masuk akal. Aku terlalu bodoh untuk memahaminya, gumam Raja Merapi. Salam Yang Mulia Naga Emas. Mohon maaf, aku telah buta tidak bisa melihat tingginya langit, ucap Raja Merapi bersimpu di hadapan Tori. Tentunya semua pengikut Raja Merapi mengikutinya. Ya, begitulah Tuan kita ini, ucap Bakara bangga. Tunggu, kalian tidak perlu melakukan hal semacam ini, kata Tori. Aku yakin kau pasti bingung. Memang kau hanyalah jiwa manusia, tapi jiwamu telah menjadi satu dengan naga emas. Sekarang kau masih lemah, tapi seiring berjalannya waktu kau akan terbiasa dan bisa mengendalikan kekuatan naga emas seutuhnya, jelas Antaboga. Apakah Anda benar-benar bisa melihat ranah jiwaku? Tanya Tori.
Tuh, ranah jiwamu yang sebenarnya berada di ranah Dewa Jiwa Surga tingkat 5, tetapi sebetulnya itu ranah yang dimiliki oleh naga emas. Kau bisa mencapai itu suatu hari nanti. Meskipun saat ini kau hanya bisa mengeluarkan kemampuanmu di ranah kaisar, suatu saat kau akan naik secara perlahan. Jawab Antaboga. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Eyang Antaboga, ucap Tori. Panggil saja aku Antaboga. Aku mohon, apakah kau pernah bertemu dengan leluhur naga selain aku? Tanya Antaboga. Ya, aku pernah bertemu Calungga, pelindung Gunung Kerinci. Jawab Tori. Oh, Calungga si bocah. Apa dia telah memberikan ingatan kepadamu? Ucap Antaboga. Calungga adalah naga yang berumur ribuan tahun. Lalu Antaboga memanggil bocah. Berapa umur Antaboga ini? Gumam Tori. Benar, Calungga pernah memberikan ingatannya padaku. Awalnya aku hanya ingin tahu tentang alam kerinci, tapi ternyata banyak informasi yang aku dapatkan. Tapi aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun karena informasi ini sangat berbahaya. Balas Tori. Benar, kaulah sepertinya yang menjadi kuncinya. Naga emas tidak akan salah memilih. Aku khawatir saat kau mengetahui semuanya kau tidak akan lepas dari ini. Kau akan memikul tanggung jawab besar. Apa kau sudah mempersiapkan dirimu? Kata Eyang Antaboga. Untuk soal siap dan tidak, itu perkara sepele. Sebenarnya tujuanku kesini untuk menemuimu Antaboga. Aku ingin minta penjelasan yang pasti mengenai 7 bola kehidupan yang bisa menstabilkan kekuatan naga emas, kata Tori. 7 bola kehidupan ini sebenarnya pecahan jiwa dari naga emas yang meliputi akal sehatnya. Bukankah kau sudah pernah mengalami perubahan menjadi naga besar? Perubahan yang kau alami itu adalah sosok gabungan dari jiwamu dan naga emas. Tetapi karena 7 bola kehidupan itu terpisah, perubahanmu hanyalah berupa makhluk kuat tanpa pikiran. Hal itu akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitaranmu. Tapi jika kau mendapatkan ketujuh bola kehidupan, kau tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan naga emas, kau bahkan tidak perlu khawatir jika menjadi naga emas. Jelas Antaboga. Lalu di mana aku bisa mendapatkan 7 bola kehidupan itu Antaboga? Tanya Tori. Karena Anda telah datang untuk mengambilnya, aku Antaboga akan memberikannya. Cahaya kuning kemerahan muncul di dada Antaboga. Wujudnya seperti bola api, hanya terbentuk seperti energi saja. Antaboga menyerahkan bola energi tersebut saat Tori menyentuhnya. Bola energi tersebut langsung lenyap seketika. Tori diam sejenak. Semua luka-luka jiwanya sembuh total. Jiwanya yang terbebani langsung sirna. Kondisinya kembali seperti semula saat dia baru saja meraga sukma. Sikap Tori juga agak berbeda. Dia kini terlihat lebih bijaksana. Antaboga, terima kasih. Bagaimana aku bisa mendapatkan 6 bola kehidupan yang lainnya? Tanya Tori. Anda tidak perlu mengatakan itu yang mulia. Untuk mendapatkan 6 sisanya, saya bisa membantu Anda. Tiang susunan pelindung di sini terhubung dengan 6 tiang lainnya. 6 bola kehidupan yang lain dibawa oleh masing-masing naga yang menjadi pondasi pelindung Nusantara, Besuki, Sabang, Borneo, Kotompito, Lawero, dan Walopo. Anda harus menemui mereka. Jelas Antaboga. Untuk mendapatkan 6 bola kehidupan sisanya, Tori harus menemui 6 naga lainnya dan Antaboga bisa membantu untuk mempertemukan dengan mereka. Akan menjadi perjalanan panjang jika dilalui melalui jalur dunia manusia. Jadi Antaboga bisa membantu untuk mendapatkan jalan tercepat, yaitu melalui tiang pelindung yang saling terhubung. Di setiap titik tiang pelindung memiliki portal yang menghubungkan ke 7 tempat yang berbeda. Misi Tori kali ini tidak lagi berkaitan dengan alam Merapi, tetapi seluruh semesta Nusantara ini akan ada kaitannya. Kemunculan 4 punokawan dan pasukan merah Xinjiang yang mulai menginvasi dataran Nusantara. Raja Merapi selalu saja dikejutkan dengan para manusia itu. Dia bahkan tidak habis pikir salah satu di antaranya memiliki derajat yang jauh lebih tinggi darinya, yang membuat Eyang Antaboga sendiri harus bersikap hormat. Pertarungan dengan Raden Ronggo dan Ki Sultan berlalu sangat singkat, tetapi akan membekas selamanya di hati para penduduk Pilar yang terlibat di dalamnya. Tidak butuh waktu lama, saat perayaan pesta diselenggarakan, ada keutusan dari kerajaan Rowo Abang. Mereka telah menangkap dan menghukum Ki Sultan secara setimpal. Semuanya kembali istirahat.
Tori dan lainnya pun segera kembali ke Villa Joglo. Bakara dan lainnya sementara tetap berada di desa Banyumili karena Raja Merapi meminta mereka untuk menghadiri acara pesta besar yang akan diselenggarakan Istana Keraton 3 bulan lagi. Selama itu, pihak keraton harus membenahi semua kekacauan karena Keraton Merapi juga akan turut mengundang 13 kekuatan besar lainnya untuk hadir. Setelah waktu berlalu, akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Pesta besar di Keraton Merapi akhirnya dimulai. Para tamu undangan sudah hadir. Hanya para penduduk desa Banyumili yang belum tiba. Tori dan lainnya harus beristirahat selama 3 hari penuh di dunia manusia untuk memulihkan kondisi mereka. Apakah kami terlambat? Maaf, telah merepotkanmu Ki Wongso. Bawahanku memiliki selera makan yang parah. Kau pasti kerepotan menurutinya selama 3 bulan ini kan? Ucap Tori. Akhirnya Anda tiba Tuhan. Aku sudah mencoba diet ketat nih selama 3 bulan terakhir. Jadi Tuhan tidak perlu khawatir. Saut Gamon. Aduh. Kenapa memukulku sih Kak? Protes Gamon. Diet ketat apa kau bilang? Kau dan Bakara telah menghabiskan 3 ekor sapi dalam sehari. Coba kau hitung. Sudah menghabiskan berapa banyak dalam 3 bulan ini? Saut Gamon. Buset. 3 lembu sehari. 1 lembu saja bisa dibagikan untuk seluruh desa. Ini 3 lembu dimakan oleh mereka berdua saja. Gumam Desta. Maaf Ki Clara, jika mereka merepotkan, ucap Tori. Tidak merepotkan sama sekali Tuhan. Kami warga desa Banyumili sangat senang dengan adanya mereka. Keamanan kami sangat terjamin. Bahkan dalam 3 bulan terakhir tidak ada cendolo geblak yang berani datang kemari. Beberapa sarang cendolo geblak di berbagai wilayah juga telah dimusnahkan oleh para prajurit Jendan. Kami tidak akan takut lagi adanya ancaman dari cendolo geblak, jawab Ki Clara. Terima kasih telah membuat desa Banyumili lebih aman Nona Raka, ucap Desta. Aku hanya bosan saja jika tidak melakukan sesuatu, jawab Raka tersipu malu. Baiklah, ayo semua kita pergi ke acara pesta, kata Tori. Mantap, ucap Gabon. Karena undangan Raja Merapi, pesta tersebut juga dihadiri oleh 13 kekuatan besar lainnya seperti Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Dewi Lancar, Ratu Pantai Utara, Dewi Kenanga, Ratu Kanteng Songo, Nyi Asi Kamulian, Ratu Banyu Anteng, dan yang lainnya. Bahkan 6 kekuatan besar yang hampir menyerang Keraton Merapi juga turut hadir. Mereka membawa sejumlah hadiah sebagai permintaan maaf mereka. Yang tidak datang hanyalah Raja Buto Ijo dan Ratu Boko yang hanya mengirim utusan. Hiruk pikuk di seluruh wilayah istana terdengar ramai. Semuanya sibuk dengan kegiatan mereka. Ada tempat khusus yang disediakan untuk para 13 penguasa dan 1 tempat istimewa yang disediakan khusus untuk para penduduk Banyumili, Karangputih, Kota Pilar, dan mereka yang berkontribusi saat kekacauan terjadi. Eyang Antaboga dan rombongan telah tiba, ucap salah satu prajurit. Rombongan Tori disambut lebih dulu oleh Antaboga. Tori berjalan paling depan bersama Antaboga dan yang lainnya. Di belakangnya ada Sinta dan para saudarinya, disusul oleh para bawahan Tori, Bakara dan lainnya. Semua mata tertuju ke arah rombongan tersebut. Selain kekuatan mereka sangat mendominasi, ada keindahan yang tidak tara yang membuat para makhluk terbius melihat kecantikan absolut milik para peri. Wah, mereka cantik sekali. Ya, ini pertama kalinya aku melihat sosok seindah ini. Sweet. Para prajurit terpesona oleh kecantikan para peri. Para perwira dan panglima serta pengawal di masing-masing 13 kekuatan besar saling membusukkan dada. Mereka tiba-tiba terlihat gagah dan menawan, berharap bisa dilirik oleh salah satu peri. Selamat datang Tuan, selamat datang Eyang Antaboga. Raja Merapi datang menyambut seorang diri diikuti oleh para pengawalnya. Silakan, kami sudah menyiapkan tempat khusus untuk kalian, ucap Raja Merapi mempersilakan. Rombongan Tori kemudian menuju tempat yang telah dipersiapkan. Jaka secara inisiatif menghampiri Kanjeng Ratu Kidul untuk memberikan penghormatan. Salam Kanjeng Ratu, ucap Jaka. Berdirilah anakku, balas Kanjeng Ratu Kidul menyentuh tangannya. Kanjeng Ratu Kidul sangat bangga dengan apa yang telah Jaka capai. Selain telah membuat kerajaan Pantai Selatan lebih kuat, Jaka juga secara tidak sengaja telah mengangkat derajat kerajaan Pantai Selatan dengan prestasi yang telah Jaka peroleh di alam Merapi, mengusir Raden Ronggo, menang perang melawan Kesultanan, dan lain sebagainya. Adikku, kami sudah terlalu lama berada di sini. Setelah acara ini selesai, kami akan kembali, ucap Sagita. Iya kakak, sekali lagi terima kasih telah datang membantu, balas Sinta. Mengenai pemilihan ratu, apa kau akan ikut berpartisipasi, kata Sagita.
Aku tidak berminat kakak. Menjadi ratu peri memiliki tugas dan kewajiban yang banyak. Aku akan mengikuti suamiku. Menjadi ratu justru akan membatasiku. Kakak lebih pantas menjadi ratu berikutnya. Jawab Sinta. Kau memang adikku yang sangat pengertian. Jangan sungkan untuk meminta bantuan kakakmu jika terjadi sesuatu ya, kata Sagita senang. Terima kasih kakak. Bagus, jika Sinta tidak ikut dalam pemilihan ratu, sudah pasti aku menang. Gumam Sagita. Aku perkenalkan kepada kalian semuanya. Beliau adalah Tuan Tori beserta rombongan dan juga para penduduk desa Banyumili dan sekitarnya beserta kota Pilar. Merekalah yang telah menghentikan aksi dari Raden Ronggo dan menghentikan aksi jahat dari Ki Sultan. Di sampingnya adalah Yang Anteboga yang menjaga kedamaian alam Merapi. Ujar Raja Merapi. Wah, mereka masih muda dan kuat. Ranah mereka juga tinggi. Ucap para prajurit campuran di 13 kerajaan. Acara pesta kali ini juga akan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini. Yang Mulia Raja Merapi telah memutuskan seluruh prajurit dan penduduk desa Banyumbili dan sekitarnya akan dinaikkan statusnya menjadi bangsawan keraton. Para penduduk kota Pilar juga akan mendapatkan hal yang sama, dan untuk mereka yang mendapatkan kontribusi besar secara langsung Yang Mulia akan menyampaikan. Ucap penasehat keraton. Aku tidak tahu hadiah apa yang pantas bagi mereka. Tuan Tori dan lainnya sebelumnya telah mengatakan untuk menolak segala bentuk penghargaan karena suatu alasan. Jadi aku secara pribadi akan mengangkat kembali Ki Sastro sebagai penguasa Kesultanan Pilar Api. Akan dijabat oleh Ki Clara dan pilar lainnya akan ditentukan oleh Ki Sastro sendiri. Terima kasih Yang Mulia, ucap Mbak Sastro. Terima kasih sedalam-dalamnya Paduka, kata Ki Clara tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya. Baiklah, sekarang semuanya nikmati pestanya, ucap Raja Merapi. Suasana kembali ramai. Pesta berlangsung selama 30 hari berturut-turut, namun Tori dan lainnya tidak bisa menunggu hingga pesta itu selesai. Bakara, Gabun dan lainnya diperbolehkan untuk tetap berada di pesta, sedangkan Tori harus pergi mengunjungi 6 naga lainnya. Anteboga, kira-kira siapa yang terdekat dari sini? Tanya Tori. Saya rasa naga tua Besuki, Tuan, jawab Anteboga. Baiklah, pertama-tama aku akan pergi untuk mengunjungi naga Besuki, ucap Tori. Sementara itu, Desta memiliki takdirnya sendiri. Dia secara tidak sengaja telah berkomunikasi dengan Mbak Petruk. Desta mendapatkan pencerahan dan dia adalah salah satu manusia yang telah ditunjuk oleh salah satu punokawan untuk mengemban misi yang sangat berat. Ini berkaitan dengan paman Desta yang hilang di tanah kematian kota iblis Xinjiang. Pesta besar masih berlangsung di Keraton Berapi. Rombongan Sagita memutuskan untuk kembali lebih awal karena banyak tugas yang harus dikerjakan di kerajaan pergi. Adikku, aku akan segera kembali. Aku sudah memastikan dirimu baik-baik saja. Ibunda pasti tidak akan khawatir. Ajak mereka untuk mengunjungi istana peri. Tempat kami akan terbuka bagi mereka, ucap Sagita memberikan penawaran kepada rombongan Tori untuk berkunjung ke istana peri. Terima kasih kakak atas bantuannya. Sudah bersedia jauh-jauh datang ke sini. Mereka pasti akan mengunjungi istana peri jika waktunya tiba, balas Sinta. Tidak perlu berterima kasih, aku ini kakakmu. Sudah sewajarnya jika membantu adik sendiri. Jika begitu, kami pamit, kata Sagita berlalu pergi. Rombongan Sagita berlalu pergi, sedangkan bawahan Tori seperti Bakara dan Gamon, karena mereka sangat menyukai pesta, mereka masih tetap berada di keraton untuk menikmati hidangan yang ada. Di suatu tempat di Keraton Berapi, di mana mereka semua berkumpul kembali. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Kita telah melalui ujian yang berat. Kita beruntung bisa selamat. Jalan spiritual tidak selamanya mulus. Kalian harus memutuskan kapan tiba waktunya harus berhenti. Jalani kehidupan normal kalian. Tapi itu semua kalian sendiri yang memutuskan. Semakin kalian jauh untuk melangkah di jalur spiritual, akan semakin berbahaya untuk ke depan. Aku telah mendapatkan penglihatan atas bantuan Yang Anteboga bahwa perjalanan kita ke alam Merapi ini adalah awal bagi kita untuk menuju ke sesuatu yang lebih besar. Kita memang sudah terlibat, tapi masih belum terlambat untuk mundur. Jelas Tori. Dengan kata lain, yang Tori ucapkan adalah jika kalian masih ingin mengikuti jalan spiritual, ya kalian harus terus belajar untuk lebih kuat. Tanamkan pada diri kalian bahwa dunia spiritual bukan tempat untuk main-main. Awalnya kita kemari memang hanya untuk main-main, tapi semuanya sudah merasakan kan seperti apa rasanya berada dalam kondisi hidup dan mati. Di alam semesta gaib tidak memiliki hukum seperti dunia kita. Dengan kata lain, selama kita kuat, ya kita hukumnya papar jaka.
Aku pribadi sih memang tidak terlalu tertarik dengan dunia spiritual. Kemampuan yang aku dapatkan juga bukan karena aku yang ingin. Kemampuan ini ada saat aku lahir. Aku tidak ingin mundur, tapi juga tidak ingin terlibat dalam kelamnya dunia spiritual. Balas Rizka. Ya, aku juga setuju yang Rizka katakan, sahut Reta. Aku paham maksud Neng Rizka. Ya, lebih baik seperti itu. Berhenti jika dirasa berbahaya, tetap waspada meskipun situasi aman. Ucap Desta. Untuk sementara ini aku sendiri akan berhenti. Aku masih cukup lemah saat ini. Aku tidak bisa ikut menemani Mas Tori untuk pergi menemui para naga. Aku akan kembali ke tanah Kalimantan. Tapi aku siap membantu kalian jika memang ada masalah di antara kalian, kata Yuda. Ya, aku akan kembali. Aku perlu berlatih lebih keras lagi untuk memperluas energi spiritualku. Aku pasti akan menemui kalian kembali saat waktunya tiba, ucap Rio. Kami juga sudah memutuskan untuk kembali saat ini. Kami tidak bisa menemani lebih jauh seperti yang Bang Jaka katakan. Kami akan belajar lagi untuk jadi lebih kuat, saut Diva dan Devi. Sama halnya denganku. Aku lebih mengkhawatirkan Tirta. Aku juga tidak bisa menemani lebih jauh lagi. Tapi mungkin suatu saat aku akan bergabung kembali dengan kalian, kata Rama. Apa yang sedang dibicarakan di sini? Tiba-tiba Basasro muncul bersama dengan Aditya Tori, kemudian menjelaskan apa yang telah diketahuinya tentang yang disampaikan oleh Antaboga, begitu juga dengan Desta saat berinteraksi dengan Bapetro. Kalian berdua telah memiliki takdir kalian sendiri. Bukan berarti kalian harus menjalaninya sesuai informasi yang kalian dapatkan. Kalian berhak menolak atau menjalaninya dengan cara kalian. Jalan kalian masih panjang dan berliku. Jangan terpengaruh rumitnya keadaan. Ambil baiknya, tinggalkan gelapnya, tutur Mbak Sastro. Akhirnya mereka pun berpisah. Rombongan Tori kembali ke Villa Joglo dan Mbak Sastro serta Aditya pergi ke tempat mereka. Sebetulnya masih banyak misteri tentang Mbak Sastro ini. Apalagi Aditya, mungkin Tori akan bertemu dengan mereka kembali suatu saat nanti. Bertemu dengan manusia di alam gaib itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Yuda, Rio, Diva, dan Devi diantar oleh Jaka menuju bandara. Sedangkan Rama kembali sendiri mengendarai motor milik murid sebelumnya. Kini hanya Tori dan Desta yang akan pergi menyelesaikan misi untuk menemui para naga yang membawa bola kehidupan. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya prahara di Keraton Merapi selesai. Dan bagaimana akhirnya setelah kemarin Raden Ronggo berhasil diatasi, sekarang juga Ki Sultan bersama pasukannya berhasil diatasi. Dan alhamdulillah ya, tidak memakan korban jiwa yang banyak. Di sini Ki Sultan ya udah takdir ya, dia ngelepasin ucapannya sendiri bahwa dia melepaskan kesultanan. Dengan begitu otomatis pasukan kesultanan yang sudah disumpah setia terhadap kesultanan akhirnya menarik diri, tidak mendukung dia. Wow, keren banget di sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, muncul nih ternyata sahabat-sahabat Tori ya, atau anak buah Tori nih dari alam kerinci, dari dalam buku jiwa, Gabon, Gamon, Raka, Bakara. Wih, akhirnya muncul. Itu yang bikin takut tuh, jiper lah kalau kata bahasa anak sini ya. Si Ki Sultan beserta 13 kekuatan besar di tanah Jawa takut tuh ngeliat rombongan Tori. Overall kisahnya makin keren aja, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Sinta Dairi yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share ya, dibantu share linknya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang udah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.